Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada akhir-akhir ini, perang kembali terjadi antara Israel dan Palestina. Korban pun berjatuhan, baik material maupun manusia, karena tidak sedikit masyarakat sipil yang meninggal dunia akibat perang tersebut. Selain itu, kedua negara ini pun hidup di dalam ketakutan karena kapan saja kedua negara ini saling membanjiri roket dan rudal untuk saling menyerang kota-kota tertentu yang menjadi target mereka. Fakta ini memperlihatkan kepada kita bahwa perang ataupun konflik memecah belah manusia dan kehidupannya. Konflik juga selalu mendatangkan kehancuran. Oleh karena itu, di dalam hidup ini yang harus kita usahakan ialah persatuan dan kedamaian. Dengan dua hal ini, maka kita bisa hidup dengan lebih aman dan tentram. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang persatuan. Yesus berdoa agar kita semua umatnya bersatu sama seperti ia senantiasa bersatu dengan Allah Bapa. Yesus menghendaki agar kita harusnya selalu memperjuangkan dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan ini. Di dalam bacaan kedua, Santo Yohanes menggambarkan suatu persatuan dengan Allah yang dilandaskan atas dasar kasih. Santo Yohanes mengatakan, barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dengan kata lain, kasih adalah dasar sekaligus perekat persatuan baik dengan Allah tetapi juga dengan sesama. Dan kasih seperti inilah yang bertumbuh di dalam kehidupan gereja perdana. Sehingga ketika mereka hendak memilih pengganti Yudas, sebagaimana yang diceritakan di dalam bacaan pertama, mereka memilih dengan penuh rasa persaudaraan dan juga dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga terpilihlah Matias tanpa ada konflik di antara mereka. Sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah kita merenungkan beberapa remah permenungan berikut ini. Pertama, kita diajak untuk menjadi seorang Katolik yang senantiasa memperjuangkan persatuan di dalam kehidupan kita. Kita belajar dari hari ke hari agar hidup kita ini menjadi sumber pemersatu, bukan menjadi sumber konflik atau sumber pemecah belah di mana-mana. Dalam kondisi dewasa ini, kita melihat banyak sekali kelompok-kelompok atau pihak-pihak tertentu yang hendak memecah belah kita sesama manusia, baik dari segi politik, agama, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagai orang Katolik, marilah kita senantiasa memperjuangkan persatuan meskipun kita berbeda satu dengan yang lain. Kedua, di dalam hidup bermasyarakat, menggereja ataupun di dalam kehidupan berkeluarga, hendaklah kita berusaha untuk berjalan bersama-sama atas dasar kasih. Ingatlah bahwa hukum utama yang diajarkan oleh Yesus ialah hukum kasih. Sehingga di dalam hidup kita sebagai orang Katolik, kasih itu bukan saja menjadi dasar dari kehidupan kita, tetapi juga harus menjadi perekat yang senantiasa mengikat relasi kita dengan orang lain. Misalnya, di dalam keluarga kita masing-masing,
Jika seluruh anggota keluarga kehilangan kasih, maka suami, istri, anak, dan orang tua akan berjalan sendiri-sendiri dan tidak akan ada lagi persatuan di dalam keluarga. Ketiga, ada dua hal yang bisa menyelamatkan persatuan dan kesatuan, yaitu komunikasi dan pengampunan. Dalam keadaan normal, komunikasi sangat membantu agar persatuan dari suatu kelompok dapat berjalan dengan baik. Karena dengan komunikasi kita bisa saling mengetahui apa yang dikehendaki satu sama lain. Ingatlah bahwa konflik selalu terjadi karena macetnya komunikasi. Misalnya, di dalam keluarga-keluarga kita, komunikasi harus dibangun dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman antara suami dan istri, orang tua dan anak. Selain itu, pengampunan juga harus menjadi pilihan terakhir jika di dalam suatu kelompok terjadi konflik. Pengampunan adalah wujud dari cinta kasih, dan dengan pengampunan konflik sebesar apapun akan teratasi. Marilah kita belajar saling mengampuni di dalam kehidupan kita sehingga senantiasa tercipta persatuan dan kesatuan. Tuhan memberkati kita semua.